Orang yang pertama kali membawa Al-Quran ke Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran, diperkenalkan kepada Ratu Sima, Raja Kalingga di Jepara. Walaupun si ratu ini tidak masuk Islam secara eksplisit, tapi memahami kandungan Islam, yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan keadilan, seadil-adilnya. Maka Ratu Sima, Kerajaan Kalingga, Jepara, terkenal ratu yang paling adil. Dan masyarakatnya dipersilahkan, diberi kebebasan memeluk agama Islam. Syekh Subakir mempunyai tugas apa? Merantai, apa? Mengkerangkeng apa? Mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Dalam Nusantara bisa cerita begini, Beb. Karena beliau makhluk sangat bagus, walaupun tidak masuk Islam, tapi tidak memusuhi agama Islam. Ulama kedua yang bawa agama Islam terkenal adalah Syekh Riasiddin An-Nisaburi, yang terkenal dengan Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asrar, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayakatwang, Joyoboyo, Raja Kediri Doho Kediri. Maka terkenal dengan ramalan Joyoboyo, itu sebenarnya terjemahan dari Kitabul Asrar, kitab rahasia-rahasia. Yang dibawa oleh Mbah Wasil, kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Kalau Syekh Subakir ada yang bilang kuburannya di Gunung Magelang, Gunung apa? Tidar. Ada yang bilang di mana-mana. Yang benar, yang prosentasenya paling benar, di Goa, di Sulawesi Selatan. Mbah Subakir wafat di situ. Setelah itu barulah datang para da'i-da'i. Pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410 adalah Syekh Hasanuddin dari Cina, atau terkenal dengan Syekh Kuro. Kuro itu Qori yang mengajar Al-Quran di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Punya murid. Salah satu muridnya namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, kepala bandar pelabuhan Cirebon. Ki Gede Tapa itu bukan dari Solo Tigo loh, dari Cirebon. Nah, Subang Larang ini Pak Hanif kutilang. Kuning, tinggi, langsing. Sulit carinya nih. Kalau kebalikannya banyak, kebalikannya. Kebalikannya kuning, kebalikannya tinggi, kebalikannya langsing, itu gak banyak itu. Tapi yang kutilang, aduh sulit carinya. Nah, suatu ketika Raja Siliwangi beragama Buddha dengar ada agama Islam, agama baru, berangkat dari Bogor ke utara, saya bunuh itu, kiai itu. Sampai di sana mendengar kutilang sedang baca Quran, klepek-klepek. Langsung lamar, untuk saya saja kiai, silakan, tapi kamu harus masuk Islam. Udah masuk Islam gampang. Ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbih maksudnya. Udah saya cari di pasar gampang, mau berapa biji. Nggak ada di sini. Adanya di Arab, gampang saya mabur ke sana. Keluar dari rumahnya kiai, dia siap-siap terbang. Hong, macet. Biasanya terbang biasanya. 2 kali, hong, nggak bisa terbang. Hong, gagal. Kata Syekh Kuro, sambil ketawa ngekek-ngekek barangkali. Kalau kamu mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim, baru hong. Hongnya tetap dibaca. Bismillah dulu. Ringkas cerita, terbang, tidak lama datang bawa tasbih. Terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran yang beragama Buddha masuk Islam, Prabu Siliwangi, dengan Subang Larang. Tapi beliau Islamnya kurang betul-betul Islam, karena hanya ingin kawin kutilang saja itu. Tapi akan punya anak. Pertama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Rahmat Suci.
yang kuburannya di Gunung Godog, Garut. Yang kedua, Syekh Somadullah yang terkenal dengan Ki Kuwu Sangkan. Yang ketiga, perempuan namanya Rara Santang, dinikah oleh Habib namanya Said Abdullah Admat Khan. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nih, dongeng kayak gini harus hafal santri ini. Jadi, bubarlah kerajaan Pajajaran setelah Prabu Kian Santang Sen Rahmatullah alias Ki Galantrang alias Ki Setra alias Maung Keling alias Maung Lodaya. Oh, banyak sekali aliasnya itu. Menguasai kerajaan Pajajaran, semua masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping, tetap agamanya Sunda Wiwitan atau Karuhunan yang menyembah Batara, Sang Batara. Itulah ulama mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Dari Rengas Dengklok, Syekh Hasanuddin Syahkuro melahirkan beberapa santri ahli baca Al-Qur'an.